Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, bertemu dengan saya, kita akan berbicara tentang eksistensi dan juga berbicara tentang bagaimana Gen Z itu menjadi agen agama. Kita bisa mengetahui gejala Gen Z yang sangat besar. Generasi yang melekat dengan elektronik, bangun tidur, sampai mau tidur kembali. Generasi ini melekat dengan elektronik di media baik WhatsApp, YouTube, dan juga Instagram dan TikTok. Pada dasarnya generasi ini adalah generasi baik dan generasi yang sangat melekat dan piawai dalam mengoperasikan dan juga membuat konten-konten kreatif. Ini harus diapresiasi oleh kita bersama. Namun yang akan menjadi masalah ialah bagaimana kita menjadikan generasi ini generasi yang piawai juga terhadap agama. Saya khawatir, kita juga khawatir nanti lama-kelamaan karena banyak di media sosial, jodohnya juga di media sosial. Kurang enak juga ternyata. Generasi ini mempunyai banyak kesempatan untuk mengakses dunia yang sangat luas. Menjadi agen agama, agen negara, agen budaya dan juga agen tradisi yang bisa kita kembangkan bersama. Namun generasi yang melekat dengan bahasa yang sangat unik, ya, generasi yang melekat dengan gaya hidup yang sangat unik, itu bukan menjadi masalah sebenarnya. Maka kitalah yang seharusnya menyesuaikan dan juga mendidik generasi-generasi ini supaya gimana ya, supaya mereka tidak kesasar. Saya teringat betul apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang melihat zamannya. Jadi generasi ini, sahabat-sahabat semuanya, ini adalah sebuah anugerah bagi kita. Namun terkadang permasalahannya memang mental healthy yang terkadang menjangkit generasi ini. Susah sedikit ya frustasi, bingung sedikit jadi ngedon. Ini yang harus kita belajar bersama. Tetapi sisi positifnya bahwa generasi ini adalah generasi DEI ya, do it yourself ya. Dia bisa melakukan dengan diri sendirinya, bisa mengerjakan apa-apa dengan diri sendirinya. Karena generasi ini sangat piawai dan juga akrab dengan dunia elektronik. Namun hal yang harus dibentuk sahabat-sahabat semuanya ialah bagaimana generasi ini tidak lagi eh, menjadi mental healthy-nya terjaga, terus hal yang berkaitan dengan keagamaannya juga terjaga. Karena generasi ini generasi yang generasi yang rentan ya, yang rentan terhadap banyak hal. Keterbukaan informasi elektronik dan lain sebagainya itu terkadang membawa hal yang kurang baik terhadap generasi ini, hal yang negatif. Tetapi keterbukaan ini juga menjadi peluang bagi mereka untuk membicarakan, bertransformasi, membicarakan tentang eksistensinya,
eksistensi keagamaannya lebih banyak dibandingkan generasi-generasi yang kolonial seperti ini. Kita kan generasi milenial itu lebih banyak berbicara tentang agama dalam ruang publik dan juga dalam ruang-ruang media. Berbeda dengan generasi kolonial ya, generasi yang sedikit-sedikit gagap terhadap teknologi. Apakah ini pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi ya? Sederhana sahabat-sahabat semuanya yang dihormati oleh Allah ya. Apa yang hal yang supaya kita tidak bisa atau hal yang supaya kita tidak mudah untuk menyerah, tidak mudah untuk ngedown gitu ya, atau tidak mudah kita frustasi itu pada dasarnya pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat Islam yang dihormati oleh Allah. Nabi Muhammad itu mempunyai julukan Al-Amin. Ya. Ini yang harus dijaga oleh sahabat-sahabat Gen Z ya sekarang. Al-Amin itu didapatkan oleh Nabi Muhammad karena Nabi itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, dan tidak pernah membuat pengakuan palsu seperti itu. Ini menjadi identitas Nabi Muhammad sehingga dipercayai oleh Sayyidah Khadijah sebelum Sayyidah Khadijah itu menjadi istrinya. Bagaimana ketika itu kepercayaan tertinggi Nabi Muhammad diraih atau diakui oleh Sayyidah Khadijah ketika Nabi Muhammad diminta untuk pergi ke Syam ya atau Syria sekarang. Negara yang ada di Timur Tengah ya, negara Islam dengan Sayyidah Maisarah. Di sana Nabi Muhammad diminta untuk melakukan perjalanan perdagangan. Nabi Muhammad menjaga betul. Sederhananya begini, Muhammad gitu. Sayyidah Khadijah mau minta kepada Nabi Muhammad, Muhammad, lo kan kerja sama gua nih, gimana lo gua minta untuk perjalanan berniaga ke Sam, ke Syria gitu kan. Oh boleh, boleh. Dengan siapa nih? Dengan Maisarah nih yang nemenin. Oke. Ketika itu beliau melaksanakan apa yang diminta oleh majikannya, oleh tuannya waktu itu. Beliau melakukan perjalanan dan pada dasarnya Nabi Muhammad itu membranding dirinya sebagai orang yang sangat jujur ya, yang harus orang yang sangat jujur dan menjaga amanah agama dan juga amanah majikannya dan juga amanah Tuhan pada dirinya yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad melakukan itu sampai selesai perjalanan ke Sam, ke Syria, Nabi Muhammad pulang. Dan Nabi Muhammad terkejut karena Sayyidah Khadijah mengakui sifat al-aminnya Nabi. Masya Allah ya. Masya Allah, sahabat Islam. Bagaimana apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan Nabi ini bahwa membranding diri itu adalah sesuatu yang bagus, yang positif ya. Membranding diri harus diikuti juga dengan ajaran-ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan yang bersifat kemanusiaan ya. Kepercayaan-kepercayaan yang bersifat ketuhanan, keimanan. Ini kita sebagai generasi yang akrab dengan gadget ya, akrab dengan alat elektronik, media sosial, kita harus membranding diri kita, tetapi juga berdasarkan keimanan, berdasarkan ajaran agama. Katakanlah, oke, kita nih sekarang ada event apa ya, ada kepercayaan apa, ada peristiwa apa, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar dari Nabi Muhammad
ketika Nabi Muhammad diberikan kepercayaan oleh Sayyidah Khadijah melakukan perjalanan niaga ke negara Syam waktu itu, Nabi membranding dengan sifat amanahnya, sifat al-amin ya, sifat amanahnya Nabi sehingga dipercaya oleh Sayyidah Khadijah. Lah begitu juga dengan kita sahabat-sahabat Islam semuanya. Bagaimana ketika kita mempunyai karena generasi Z itu kan melekat banget ya dengan fenomena mental healthy, terus isu lingkungan. Lah itu harus juga dibarengi dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama yang melekat kepada diri kita. Katakanlah ketika kita bicara tentang lingkungan, hal yang paling sederhana adalah kita menjaga sampah kita sendiri ya, sebelum menjaga sampah orang lain. Jangan menjadi orang yang eh, biasa menjaga sampah orang lain, tetapi sampah sendiri kita tidak bisa menjaganya. Itu juga sangat berbahaya. Bagaimana cara menjaga sampah sendiri? Hal yang paling sederhana ketika kita selesai mengkonsumsi jajanan atau minuman yang yang kita konsumsi itu dibuang pada tempat yang sudah disediakan atau dibuang pada tempat yang bisa didaur ulang yang sudah dipisahkan. Maka pada dasarnya hal-hal kecil inilah yang bisa membuat kita membranding sebagai Gen Z atau generasi Z ya, generasi yang bisa mempromosikan ajaran agama dalam ruang-ruang publik dan ruang-ruang digital. Ini hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan para sahabat fillah. Eh ada juga sebenarnya banyak cerita tentang ajaran kenapa membranding diri dengan hal-hal positif itu sangat bagus ya. Karena dunia kita itu pada dasarnya adalah dunia nyata dan dunia maya. Oleh sebab itu, monggo mari kita bersama-sama melakukan hal yang positif dalam kehidupan kita. Positif membranding diri kita dan juga positif dalam membranding dengan ajaran agama. Kita tidak bisa melepaskan itu kan agama dan kemanusiaan. Mungkin itu sahabat fillah, semoga ini bisa menjadi pelajaran kita bersama untuk menjaga diri kita, keluarga kita dan juga umat Islam sebagai umat yang positif dan juga umat yang bisa memberikan inspirasi kepada yang lainnya. Oke, sahabat fillah, ini ada satu pertanyaan dari sahabat kita terkait dengan bagaimana menjadi pribadi yang seperti Nabi di zaman yang serba tidak pasti ini. Wah, sahabat fillah, ini pertanyaan yang sangat rumit dan juga pertanyaan yang penuh tantangan ya. Kenapa? Karena setiap masa pada dasarnya itu punya tantangan sendiri. Setiap tempat itu memiliki problem-problem sendiri. Tapi insya Allah saya akan mencoba untuk memberikan satu penjelasan terhadap apa yang ditanyakan oleh sahabat kita. Ada satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Sahabat fillah, sahabat-sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah. Ayat Al-Ahzab ini mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Memang pada dasarnya apa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, masa sahabat, masa Islam awal dan sekarang itu berbeda. Problemnya berbeda, zamannya berbeda. Tetapi Islam mempunyai nilai yang sangat luhur. Islam mempunyai nilai-nilai yang sangat luas, terbuka dan universal. Sahabat Villa bisa menyadari bahwa memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sifat al-amin, sifat sidik, tabligh, amanah. Itu adalah sifat-sifat yang melekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepantasnya sebagai umatnya juga menjaga apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memulai sifat amanah, memunculkan, menumbuhkan, memupuk sifat amanah itu tidak setelah jadi Rasul atau jadi Nabi, tidak ya. Tetapi jauh sebelum itu ketika Nabi Muhammad menjadi pedagang atau berniaga kepada Sayyidah Khadijah. Ini juga sahabat-sahabat fillah harus menjaganya. Ini bagi orang yang jomblo ya. Yang jomblo, yang ada dulu kita pernah mengatakan kamu jomblonya unlimited ya gitu. Ketika ada apa kartu 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 HP ya yang unlimited apa tidak itu kan datanya. Ada teman yang mengatakan kamu jomblonya unlimited ya. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat fillah yang jomblonya unlimited itu karena ada hal yang harus diperbaiki ya. Apa itu? Al-amanah atau sifat kejujuran, sifat amanah, sifat tidak berbohong dan sifat-sifat yang lain yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga apa? Pada dasarnya meskipun problemnya itu berbeda, masanya berbeda, tapi nilai yang diajarkan oleh Islam tentang kejujuran itu adalah nilai universal yang dari tidur sampai bangun tidur lagi, atau dari lahir sampai nanti mati, atau dari kapanpun selama kita menjadi manusia. Sifat amanah, sifat jujur, dan sifat tidak berbohong itu akan menjadi sifat universal melekat kepada manusia, kepada kita sebagai hamba Nabi Muhammad. Tidak mungkin orang jujur, orang berbohong, orang tidak pernah mengibuli gitu kan ya. Dibenci, wah ini nggak enak nih, ini nggak mungkin. Karena apa? Biasanya orang-orang yang menjaga, membranding dirinya dengan hal-hal yang positif, tapi tidak hanya membranding ya, berlaku secara positif, jujur, terus tabligh ya, menyampaikan apa yang harus disampaikan, terus sidik ya, dan lain sebagainya, sifat yang melekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu menjadi inspirasi kita yang nilainya itu akan hidup sepanjang hayat. Maka sahabat fillah yang bertanya, ayat ini mengajarkan kita tentang perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu adalah perkataan yang semestinya harus disampaikan sesuai dengan fakta ya, dengan realita. Katakanlah begini sekarang sahabat fillah, kita sedang mengalami disinformasi katakanlah ya, karena kita sangat dekat dengan media YouTube, TikTok ya, kita mengalami disinformasi. Ada informasi tentang bahwa Islam mengajarkan tentang kekerasan terhadap perempuan. Kasihan banget ya. Islam mengajarkan tentang perilaku perbudakan. Islam mengajarkan tentang peperangan. Pada dasarnya harus kita katakan bahwa Islam itu adalah agama yang
sangat-sangat dan sudah sempurna. Ya. Menghormati perempuan, menghormati orang non-muslim. Branding-branding ini atau ajaran-ajaran ini harus kita bawa dalam eh, ruang-ruang publik. Kita siarkan bersama. Ya. Supaya apa? Supaya ajaran yang pernah disampaikan atau dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu bisa kita amalkan bersama-sama. Kita perlu ingat bahwa kenapa Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, dan Nabi Muhammad tidak pernah mengibuli seseorang atau menipu seseorang. Maka ini, semangat ini yang harus kita bawa bersama sebagai semangat universal terhadap ajaran Islam. Terima kasih atas pertanyaannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.